Bab 639. Canggung. Ketika kata-katanya baru saja dikirim, tidak ada keraguan bahwa deretan tanda tanya muncul lagi di layar. Melihat baris demi baris pertanyaan, Glenn merasa seperti melihat sekelompok orang yang menyalakan mode pengulangan. Kalau tidak, bagaimana mereka semua bisa mengirim hal yang persis sama? Dan itu terus memenuhi layarnya. Setelah di-swipe beberapa saat, mungkin karena tidak ada respon dari Glenn, layarnya menjadi senyap untuk beberapa saat, lalu seseorang berkata, "Si elegan, kacang, jangan bercanda dengan kami. Jika kamu berusia 5 tahun hari ini, apakah aku baru berusia 10 tahun? Si gendut, hahaha itu benar. Kalau begitu aku baru berumur 3 tahun, kacang, apakah aku harus memanggilmu kakak? Kacang, tidak, kamu kan tadinya memanggil aku bos. Kentang, mengapa aku merasa dia seperti anak SD dengan nada serius ini? Bagaimana nih teman-teman, aku tiba-tiba percaya bahwa bos benar-benar berusia 5 tahun. Taro, harap sadar, please. IQ bos itu IQ anak usia 5 tahun. Kamu gila. Kentang, mengapa kamu tidak percaya padaku? Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kalian harus percaya bos. Bos sendiri yang mengatakan bahwa dia baru berusia 5 tahun. Si elegan, bos hanya bercanda dengan kita, apakah kamu percaya? Si gendut, aku juga bercanda, sebenarnya aku adalah perempuan. Taro, keluar. Melihat semua orang jelas tidak percaya padanya, Glenn tidak terlalu peduli, kalau tidak percaya ya sudah. Kacang, aku akan pergi dulu. Mommy bilang aku tidak boleh tidur terlalu larut. Soal informasi kontak, aku akan memberikannya pada kalian lain kali. Setelah itu, Glenn langsung offline terlepas dari reaksi mereka, meninggalkan sekelompok orang berantakan di terpa angin. Asteris. Pada saat ini, kursi VIP pesawat yang terbang ke luar negeri sangat sunyi. Pesawat sudah stabil, jadi pramugari mulai membagikan makanan pesawat. Audrey Han menyentuh perutnya, lalu menatap Colden Ye yang sedang bersandar tidur di bahunya. Dia tidur nyenyak, dan seluruh tubuhnya menekannya. Jika bukan karena ada kursi untuk bersandar, Audrey Han merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menopangnya. Dia sendiri sangat tinggi, dan sekarang setelah menyandarkan seluruh tubuhnya ke arahnya, Audrey Han secara alami tidak akan mampu menanggungnya setelah waktu yang lama. Jika bukan karena dia tidak memejamkan mata selama 2 hari, Audrey Han pasti akan mendorongnya menjauh. Tapi sekarang dia masih membiarkannya bersandar. Ketika makanan mulai dibagikan, pramugari memperhatikan bahwa seseorang sedang tidur di sebelahnya, jadi dia tersenyum dan bertanya dengan matanya. Audrey Han ingat bahwa Colden Ye belum makan banyak ketika dia berada di restoran, jadi dia mengangguk dan memesan 2 porsi dari pramugari. Audrey Han menatap Colden Ye, yang masih tertidur, setelah makanannya disiapkan. Setelah memikirkannya, dia mengulurkan tangan dan membangunkannya. Pada awalnya, Colden Ye tidak bergerak. Audrey Han terbatuk ringan dan mendorongnya lagi, sambil membisikkan namanya. Colden Ye, Colden Ye. Dia berteriak beberapa kali, dan orang yang tidur di bahunya secara perlahan bereaksi dan membuka matanya untuk menatapnya. Mungkin karena baru saja bangun, jadi mata Colden Ye dipenuhi dengan kebingungan, dan tatapan dingin biasanya sudah hilang sepenuhnya. Tampangnya ini agak mirip dengan tampan ketika Glenn baru bangun. Audrey Han sedikit terkejut, ketika dia ingin berbicara dengannya. Pria itu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Bibir lembut itu seperti kapas, jadi mereka datang tanpa peringatan, dan kemudian dengan cepat menjauh, tetapi Colden Ye maju lagi ketika merasa tidak puas. Kali ini setelah dia menciumnya, dia tidak pergi dengan cepat, dia tetap berada di bibirnya untuk sementara waktu, tampak tidak puas, mengulurkan tangan dan memegangi wajahnya, mencoba membuka bibir dan giginya. Audrey Han terkejut, dan dengan cepat mendorongnya menjauh, mengingatkannya dengan suara rendah, apakah kamu gila?
Kita ada di pesawat. Setelah mendorongnya pergi, Audrey Han menyadari bahwa beberapa orang sudah diam-diam melihat mereka. Pipinya yang putih langsung menjadi merah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani melihat mata orang-orang itu. Ini benar-benar memalukan. Dulu dia juga seperti ini ketika sedang menunggu di bandara, dan di pesawat juga begini. Tidak bisakah bajingan ini sedikit sadar di luar? Golden Ye melihat sekeliling dan sepertinya baru menyadari dia ada di mana. Dia berbalik dan melihat daun telinga Audrey Han yang memerah, bibirnya yang tipis pun tidak sedikit melengkung. Buat apa membangunkanku? Golden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap ketika dia bertanya, seolah-olah dia belum cukup tidur sama sekali. Bagaimana mungkin tidurnya bisa cukup? Belum lama sejak mereka lepas landas. Audrey Han dapat melihat matanya memerah, jadi dia hanya bisa berbisik, bukannya kamu belum makan malam? Makan dulu baru tidur. Golden Ye baru sadar kalau ada 2 set makanan di depannya. Biasanya, dia tidak akan menyentuh barang-barang ini, tetapi sekarang orang yang menyuruhnya makan adalah Audrey Han. Tiba-tiba Golden Ye merasa kalau mencobanya juga sebuah hal yang baik. Oke, dia setuju, dan kemudian mulai makan. Saat makan, karena mereka duduk berdekatan dan dalam barisan yang sama, Golden Ye akan memperhatikan makanan yang disukai Audrey Han lalu mengambilnya dari mangkuknya dan memberikannya kepadanya. Setelah beberapa kali, Audrey Han mengerutkan kening dan memarahinya. Mengapa kamu memberiku semuanya? Kamu tidak suka makan. Bukankah kamu menyukainya? Golden Ye bertanya kembali, menjilat bibirnya, aku lihat kamu terus makan. Audrey Han, siapa bilang aku suka ini? Kamu tidak menyukainya. Golden Ye menyipitkan matanya, lalu mengapa kamu makan ini dulu? Yang enak harus disimpan sampai akhir dong. Golden Ye, kebiasaan jelek macam apa ini? Simpan makanan yang enak sampai akhir. Kamu tidak tahu. Kalau disimpan sampai akhir akan lebih enak. Setelah itu, Audrey Han tiba-tiba terpikirkan akan sesuatu. Jangan-jangan kamu kira aku terus memakannya karena aku menyukainya, jadi kamu. Golden Ye mengangguk dan ekspresinya sedikit jelek. Siapa yang bisa tahu kamu punya kebiasaan ini? Audrey Han sedikit kesal, jadi dia mengesampingkannya apa yang dia berikan dan berhenti makan. Jika kamu tidak memakannya, kembalikan padaku. Untuk apa mengesampingkannya? Golden Ye mengerutkan kening. Kamu masih mau? Mata Audrey Han melebar, sedikit tidak percaya, kupikir kamu akan merasa jijik. Aku saja sudah memakan air liurmu, jijik apa? Golden Ye pun mengambil sayurnya kembali ke dalam mangkuknya. Audrey Han. Ketika merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, Audrey Han benar-benar ingin menggali lubang dan masuk ke dalam. Mereka makan dengan canggung, orang-orang itu terlalu penasaran, mereka terus melihat ke arah sini. Mungkin karena dia dapat merasakan rasa malunya, Golden Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang itu dengan mata dingin dan tajam. Setelah menerima tatapan membunuh Golden Ye, orang-orang itu pun langsung memalingkan muka dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Audrey Han menutup matanya dan menelan suapan terakhirnya, dadanya terasa seperti ditekan batu. Bersambung.